Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Namun sebelum mempelajari, marilah kita simak dulu bagaimana cara kerja dan fungsi sistem koordinasi. Yuk kita tonton video berikut ini. Pernahkah kamu merasa takut? Misalnya saat harus berbicara di depan umum? Atau mendengar lolong anjing di tengah malam? Pada saat takut, jantung kita akan berdegup kencang. Keringat dingin keluar dari tubuh kita dan pernafasan kita pun jadi meningkat. Jadi, ada beberapa organ tubuh kita yang bekerja secara bersamaan. Bagaimana bisa ya? Perubahan aktivitas tubuh dari melihat, mendengar, dan merasa takut memerlukan pengkoordinasian yang rumit dan sistematis. Reaksi tersebut dikendalikan oleh suatu pengendali atau pengontrol di dalam tubuh yang disebut sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Bagaimana cara kerja masing-masing sistem tersebut yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi saling berintegrasi dalam menjaga homeostasi atau keseimbangan di dalam tubuh? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Saat sedang berjalan, seekor anjing menggonggong sambil mendekati Ina. Ina pun merasa takut. Ia berusaha lari dan berteriak minta tolong menjauhi anjing tersebut. Ketika melihat anjing, indera penglihatan akan menyampaikan rangsangan ke otak. Dan otak akan menerjemahkannya dalam bentuk berbagai aktivitas, misalnya berlari. Saat berlari, otot kaki memerlukan pasukan glukosa dan oksigen, sehingga paru-paru bernafas lebih cepat. Untuk memperoleh ekstra oksigen, jantung akan terpompa lebih cepat untuk mengalirkan oksigen dan glukosa ke otot. Otak mendeteksi perubahan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan mengirimkan rangsangan tersebut ke diafragma, otot, dan dada, serta jantung. Pasokan ekstra glukosa yang diperlukan otot untuk berlari berasal dari hati. Glikogen di dalam hati diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah. Pengubahan glikogen menjadi glukosa dirangsang oleh suatu zat kimia yang disebut hormon. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat apa sistem koordinasi itu. Sistem koordinasi merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan berintegrasi sama lainnya. Dalam sistem koordinasi diperlukan 3 komponen agar fungsi koordinasi dapat berlangsung, yaitu reseptor, konduktor, dan efektor. Reseptor yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang, misalnya alat indera. Sedangkan konduktor yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan, yaitu sel-sel saraf atau neuron. Dan efektor yaitu bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan kelenjar, baik kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Nah, sekarang tentu kalian sudah lebih paham tentang sistem koordinasi, bukan? Dalam pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan ke sistem saraf. Nantikan video berikutnya. Kamu pasti bisa jika kamu bersungguh-sungguh dan menyimak dengan baik. Semoga kalian sukses. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.